Halo, siswa SMK calon builder masa depan. Membangun rumah atau gedung bukan sekedar menyusun bata. Dibutuhkan keahlian dan yang tak kalah penting, peralatan yang tepat. Hari ini, kita akan mengenal alat-alat utama dalam pekerjaan rangka dan dinding. Pertama, kita bahas peralatan tangan. Alat ini digerakkan manual dengan tenaga manusia. Ada sendok spesi untuk meratakan adukan atau plesteran. Bentuknya beragam, oval, segitiga, dan trapesium. Lalu ada waterpass untuk memastikan bidang datar atau tegak. Dan jangan lupa unting-unting atau lot, alat sederhana namun krusial untuk mengecek ketegakan bekisting atau kusen secara vertikal. Beralih ke peralatan mekanik atau listrik. Untuk proyek skala besar, kita butuh efisiensi. Ada beton molen untuk memastikan adukan semen, pasir, dan kerikil tercampur merata. Ada bar bender untuk membengkokkan besi tulangan. Dan vibrator beton yang berfungsi memadatkan cor agar tidak ada rongga udara yang bisa membuat beton keropos. Saat ujungnya dimasukkan dan digetarkan, udara yang terjebak dalam beton akan keluar. Gelembung udara ini akan berbahaya kalau dibiarkan karena akan membuat beton keropos dan kekuatannya berkurang. Prosedur K3. Ingat, alat hebat tanpa prosedur yang benar bisa berbahaya. Gunakan alat sesuai fungsinya. Sebelum memakai palu, pastikan area aman dan pegang gagang dengan kuat. Dalam menggunakan mesin seperti stamper, lakukan pemanasan mesin 3-5 menit terlebih dahulu. Dan yang terpenting, selalu gunakan alat pelindung diri atau APD. 2 poin penting sebelum melakukan pengoperasian mesin stemper kuda. Yang pertama, pengetahuan dasar mesin stemper kuda. Yang kedua, safety sebelum mengoperasikan mesin stemper kuda. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tips dan trik sebelum mengoperasikan mesin stemper kuda. Nah, kira-kira videonya seperti apa? Tonton sampai selesai. Tetapi sebelum mengoperasikan mesin stemper kuda, lebih baik dilakukan oleh 2 orang. Karena agar ketika mesin stemper kuda terjebak atau terperosok di tanah yang gembur, itu memudahkan mengembalikan ke posisi sebelumnya, sehingga mempermudah atau memperingan pekerjaan kita. Yang kedua, trik agar debu tidak tersebar kemana-mana ketika kita mengoperasikan mesin stemper kuda. Sebaiknya sebelum melakukan pemadatan tanah, basahi terlebih dahulu medan tanah yang akan kita padatkan, sehingga ketika kita melakukan pemadatan di medan tanah tersebut, debu tidak tersebar kemana-mana. Yang ketiga, tips dan trik agar operator tidak pegal-pegal atau sakit ketika mengoperasikan mesin stemper kuda. Di saat kita melakukan pengoperasian mesin stemper kuda, jangan menekan handle terlalu kuat, kalem saja, dan beristirahatlah setelah melakukan kurang lebih 1 jam pengoperasian mesin stemper kuda. Yang keempat, trik agar bensin tidak tumpah ketika kita mengoperasikan mesin stemper kuda. Lakukan pengisian bensin setengah dari kapasitas tangki. Jangan isi bensin secara penuh, karena apabila mesin sedang beroperasi, bensin dapat tercecer kemana-mana. Yang kelima, tips medan yang cocok untuk pemadatan. Nah, saat pemadatan tanah, jangan mengoperasikan mesin stemper kuda di medan pasir atau kerikil. Karena apabila memadatkan pasir atau kerikil, lebih efektif jika menggunakan mesin stemper kodok. Penguasaan alat-alat manual maupun mekanik akan menentukan kualitas dan kekuatan bangunan Anda. Teruslah belajar dan berlatih.